Tes tes 1 2 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Ghifari Jove dengan nomor induk mahasiswa 200420996, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yakni tugas aplikasi komputer administrasi dengan kode sesi kode sesi 2022042019 dengan Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Edi Permana, mengenai tentang tinjauan kurikulum. Sedikit yang akan saya jelaskan mengenai tinjauan kurikulum. Seorang administrator harus memiliki kemampuan Seorang administrator harus memiliki kemampuan untuk dapat merangkum atau merangkai apa yang terdapat dalam sebuah kurikulum untuk disampaikan dan diberikan poin-poin pentingnya dalam sebuah lembaran atau beberapa dari beberapa slide yang akan ditampilkan ketika presentasi. Nah, untuk itulah seorang administrator harus pandai menggunakan beberapa aplikasi komputer aplikasi seperti Microsoft PowerPoint dan lain Canva dan lain sebagainya. Itu singkatnya. Teman-teman sekalian, kita akan membuka aplikasinya. Yang akan kita gunakan adalah aplikasi Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nah, untuk pembuatan slide diharapkan teman-teman atau audiens untuk dapat mengetahui inti dari apa yang ingin di kurikulum yang ingin dikaji. Nah, kali ini saya akan mengkaji salah satu kurikulum mengenai ukuran penilaian digitalisasi di sektor publik. Nah, ini contohnya. Hanya cukup dimasukkan poin-poinnya saja. Misalnya di digitalisasi itu, nah, poin yang terdapat intinya itu adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi hingga saat ini industri sudah semakin modern dan menggunakan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Nah, itu poinnya. Namun yang ringkasannya atau uraiannya adalah seperti digitalisasi adalah proses perubahan terjadi pada teknologi yang bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Artinya, perubahan digitalisasi itu adalah dari bagaimana masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan analog seperti tombol-tombol, berubah ke sifat digital yang seperti layar sentuh, internet, online, dan lain sebagainya. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga pada saat ini industri sudah semakin modern. Seperti yang kita kenal mungkin sebelumnya orang bermasyarakat, baik di masyarakat, orang hanya belajar berbelanja hanya dengan manual, pergi ke pasar, ke toko, ke mall, dan sebagainya. Namun dengan perkembangan teknologi, orang sudah bisa berbelanja online bahkan dengan tenang di kamar sekalipun. Nah, itu contohnya bagaimana seorang administrator harus dapat menguraikan apa yang disampaikan dalam sebuah slide dalam peninjauan kurikulum. Begitupun dengan tujuan digitalisasi data slide berikutnya tentang efektivitas, di mana perkembangan teknologi itu akan meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan keuntungan. Karena dengan perkembangan teknologi itu, pekerjaan yang sebelumnya secara manual atau analog itu dapat lebih efektivitas, begitupun dengan efisiensi sehingga lebih optimal, sehingga keuntungannya bisa lebih meningkat. Nah, mungkin itu presentasi singkat saya mengenai cara membuat. Nah, untuk cara membuatnya, teman-teman cukup menggunakan template yang telah tersedia, apakah itu di Google atau apa, atau jika teman-teman ingin membuatnya sendiri pun juga sama seperti sebelumnya, seperti cara membuat sertifikat, namun ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, di sini saya memberikan contoh penerapan Smart City di Indonesia, maka saya hanya akan menampilkan 4 buah tabel dengan gaya atau style yang berbeda-beda, yang menentukan agar slide ini lebih menarik, namun isinya padat, sehingga contoh penerapan Smart City Indonesia itu seperti Surabaya Smart City. Nanti akan saya jelaskan, di situ nanti akan saya jelaskan bagaimana Surabaya Smart City itu dan berapa penggunanya dan lain sebagainya, begitupun yang seterusnya seperti Jakarta, Makassar, dan Jakarta Smart City. Mungkin itu presentasi singkat saya mengenai tinjauan kurikulum. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.